Kemudian dari Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Ini yang sudah tadi kita bahas nih ya. Kesunahan. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, tatkala beliau ini junub, farada ayyakul aw yanama, kemudian beliau hendak makan atau pengen tidur, mau makan atau mau tidur, tawaddoa, maka beliau berwudu. Wudu'ahu lis-shalah, seperti wudunya Rasul ketika mau sholat. Jadi wudunya wudu beneran gitu ya. Jangan wudu asal-asalan, enggak, wudu beneran juga. Seperti wudunya mau sholat gitu ya. Nawaitunya sama. Ya. Atau nawaitul wudu li sunnatil ghusl boleh. Ya. Atau nawaitul wudu saja boleh. Nawaitul biasa juga sama boleh. Seperti wudunya mau sholat, seperti mau sholat aja. Ya. Dan rasain gitu bedanya. Ketika kita tidak wudu sama enggak wudu. Gimana tidurnya? Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa Muslimun an Abi Sa'id. Kemudian dari Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma. Kemudian kata Kanjeng Nabi, idza ata ahadukum ahlahu, ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, ya, menggauli istrinya, kemudian pengen nambah, mau mindo. Tsumma arada ay ya'uda, kemudian dia pengen mengulang, mindo. Ya. Falyatawadda bainahuma, maka hendaknya dia berwudu. Jadi kalau kita habis berhubungan suami istri pengen nambah, maka wudu. Di samping nanti memberikan, itu katanya memberikan dorongan syahwat yang berbeda juga, likuwatiha juga ya. Iya kan, kalau lagi pengantin baru atau misalnya habis ketemu lama gitu ya, bisa ngerantau, bisa jadi kayak pengantin baru lagi yang mendusin pengen kalau tebang dulu asik. Ya, jadi sunnah wudu lagi, sunnah. Ya. Kalau nggak wudu gimana? Makruh berarti. Lalu hadis berikutnya, wal Bazar an Ibnu Abbas annallaha yanhakum anit ta'ari. Tuh. Dari Imam Al-Bazar, dari meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, annallaha, sungguhnya Allah, yanhakum anit ta'ari, melarang kalian anit ta'ari, daripada telanjang. Ya, maksudnya telanjang tuh ketika berhubungan suami istri. Jelas kalau di tempat-tempat umum jelas dilarang ya. Ini tempatnya kalau mau berhubungan. Fastahyu min malaikatillah, maka malulah kalian terhadap malaikat Allah. Alladzina la yufariqunakum, yang mereka tidak berpisah dari kalian. Karena di kiri kanan kita ini ada malaikat yang senantiasa menemani kita sepanjang waktu kita. Malu kalau kita lanjang gitu ya. Illa inda thalathi halatin, kecuali mereka ini pisah sama kita ketika tiga perkara nih. Nih, jadi malaikat ini nggak pernah pisah dari kita kecuali dalam 3 perkara. Mana yang pertama? Al-ghaid, ketika kita berak. Kita buang air, ya nggak ngikut lah. Mengintip Pak. Tapi mengintip. Ya, takut mengerjakan yang lain gitu. Iya, takut CL doang. Celulit. Wal jinabatu, kemudian ketika kita jinabah, jadi ketika kita sudah berhubungan suami istri itu malaikat nggak mau dekat-dekat sama kita. Tadi kan ya, malaikat nggak mau dekat-dekat sama orang yang lagi junub, nggak mau dia. Jadi pertama pisah dari kita itu ketika kita buang air, kemudian junub, wal ghuslu, dan ketika kita mandi. Fa idza tasala ahadukum bil ara,
Maka jika kalian, salah seorang di antara kalian mandi bil aro dalam keadaan telanjang, tuh, atau bil aro itu bisa dalam keadaan telanjang, kemudian di tempat yang bukan tempatnya. Yang zaman dulu kan yang namanya orang mandi ya di lapak ada apa di kali, kemudian di kebun, misalnya kalau di Arab kan di padang pasir gitu ya. Bisa horor, memang betul di zaman dulu mungkin belum ada WC kan. Falyastatir bisaubihi, maka hendaknya dia menutupinya dengan pakaiannya. Ya bikin aling-alingan gitu maksudnya. Kalau kita mandi di tempat yang terbuka, maka bikin aling-alingan dengan pakaian. Au bijadmati haitin, atau dengan membikin hait itu seperti dinding. Ya, misalnya kalau di padang pasir misalnya dibikin dinding-dindingan dari pasir misalnya, atau ngempet misalnya. Artinya dicari-carilah tempat yang tertutup. Gitu ya, jangan sampai mandi ngablak aja. Gitu. Ya mungkin kalau di kita mungkin nggak tergambar yang sekarang. Dulu sih kan biasa aja, di belakang rumah. Coba di awal pinggir-pinggir yang di pesisir-pesisir. Orang kan mandi begitu aja. Iya, sumur tapi kan tak ngablak. Banyak tempat begitu. Tenda biru. Yang mau laju pasir bangun. Helikopter. Au bi ba'irihi, atau dengan ba'irnya, berarti dengan ontaknya. Ya aling, yang penting mah pakai aling-alingan, jangan sampai ngablak benar kalau kita mandi. Ya. Jadi ada bersama kita ini ada malaikat yang tidak berpisah dari kita kecuali dalam 3 hal. Ketika kita buang air, kedua ketika kita jinabah, yang ketiga ketika kita mandi. Ya. Wa Abdur Razzaq, ini hadis yang terakhir ya. Wa Abdur Razzaq, dari Abdur Razzaq an Ibnu Jurayh, dari Imam Ibnu Jurayh, qala balaghani, telah sampai kepadaku, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kharaja, satu ketika keluar, fa idza huwa bi ajirin lahu, tatkala itu tiba-tiba ajir itu orang sewaan. Jadi Rasulullah keluar dengan orang sewaan. Zaman dulu itu ada orang yang sewa untuk nemenin, misalnya untuk menunjuk jalan, nah, nyewa tuh. Jadi Rasulullah keluar bersama dengan ajirnya, dengan orang sewaan, guide lah. Zaman dulu tuh ya. Karena biasanya selain guide ini, selain guide-nya atau orang yang bawain barang, humal. Fa idza huwa bi ajrin lahu yagtasilu ariyan. Tiba-tiba nih si orang sewaan ini mandi telanjang. Ya, udah enggak ada malunya lagi dah. Mandi telanjang aja. Faqala la araka tastahi min rabbik. Kemudian Rasulullah bersabda, la araka, aku tidak melihatmu engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak melihatmu kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mandi telanjang aja. Ini jadi pembelajaran buat kita nih, jangan mentang-mentang sama laki-laki. Oh, main telanjang aja. Wah, sama-sama laki-laki sih punya. Nah, sekarang kalau ada orang yang orientasinya berbeda, siapa mau salahin? Iya kan? Kan diantara kita ini nggak semua orang itu salimah. Ada yang diem-diem demen gitu kan ada. Ya. Iya, ini syariat tuh. Kenapa? Kenapa syariat kita itu begitu ketat? Sehingga ada dalam aurat saja, ada aurat sama laki-laki, ada aurat kepada perempuan, ada aurat kepada mahrim dan sebagainya, kan dibeda-bedakan itu. Kenapa sedetail itu? Karena memang syariat ini menjaga. Memang ada di antara kita ini yang ghairu salimah tabiahnya. Jadi jangan sampai kita nih telanjang semaunya. Ya, membuka aurat di depan yang sama-sama laki-laki, kita jangan kata, sama juga sih, dia juga punya juga. Ya punya juga, kalau dia demen mau gimana? Ya kan? Kalau ada orang yang orientasi berbeda dengan kita bagaimana? Ya, siapa yang nanti yang boleh salahkan, kan begitu. Nah ini, untuk menjaga hal-hal yang seperti itulah. Ya. Maka syariat inilah ada di tengah-tengah kita. Kita saling menjaga. Faqala la araka tastahi min rabbik. Kata Kanjeng Nabi ketika melihat orang sewaannya ini mandi telanjang, ente saya enggak ngelihat kamu itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudh ijarataka. Ambil katanya upahmu nih. La hajat ala nabika. Sekarang aku tidak butuh kamu lagi.
Tuh Kanjeng Nabi tuh. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu jangan disebutkan yang lembut-lembutnya doang. Nabi itu lembut, Nabi itu pemaaf, Nabi betul pemaaf, tapi lempengan mana Nabi memaafkan? Lempengan diludahin sama orang Yahudi, betul memaafkan. Tapi lempengan syariat tegas Kanjeng Nabi. Ini kan orang sewaan nih, personal ini. Kanjeng Nabi kan nggak bilang itu kan hak asasi manusia. Ya kan, kenapa Nabi ngelarang hak asasi manusia? Tapi Kanjeng Nabi enggak kan? Kanjeng Nabi bilang, wah, saya ngeliat kamu nggak takut sama Tuhan. Udah sini ambil nih, Pak Muhammad sudah pergi. Gitu. Bahasa kita kan begitu, udah pergi, gua nggak butuh malu lagi. Gitu. Itu kan ketegasan Kanjeng Nabi dalam menegakkan syariat. Jadi kalau kita berbicara tentang Kanjeng Nabi pun, Kanjeng Nabi itu ada ketegasan. Di samping ada kelembutan terhadap dalam sikap-sikapnya, juga ada ketegasan. Jadi kalau ada yang dakwah tentang kelembutan Nabi, tapi juga sebutkan juga bagaimana ketegasan Nabi ketika mensikapi syariat. Tidak semuanya dianggap lembut semua. Tapi juga ada saat-saat yang tegasnya di mana. Ya itu kan kalau Kanjeng Nabi lembut terus mah nggak ada perang atuh. Ya kan? Ada perang Badar, ada perang itu emang Nabi lembut. Silahkan pukul saya, silahkan tebas saya, kan begitu berarti kalau lembut terus mah. Saya maafkan kamu. Enggak ada ceritanya. Ya, kalau Nabi selamanya lembut, nggak ada tegas-tegasnya, nggak ada perang. Gitu ya. Lembut dalam sikap apa? Lembut dalam pergaulan, keseharian. Tetapi dalam syariat harus ada ketegasan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, ada yang mau tanya silakan.